Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dengan Pastor Ari di sini menyapa Anda semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai langkah hidup kita. Hong Kong sudah semakin membaik, kita doakan terus akan semakin membaik. Kita semua akan menjaga diri kita, disiplin untuk bersih, supaya keadaan segera dipulihkan, vaksin bisa segera dibagikan, dan kita bisa ibadah secara fisik. Itu doa kita bersama. Amin. Dan saat ini sebelum kita akan belajar dari firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, di tengah pandemi yang belum selesai ini, di tengah keterbatasan yang masih ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami mau membuka ibadah tengah minggu kami Tuhan. Kami siap belajar dari firman-Mu, kami siap dinasehati Tuhan, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Urapi kami semua, urapi kami yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saudara sekalian, selamat datang kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali ya, boleh berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, jemaat ICA, jemaat Tuhan dimanapun di Indonesia sekalipun. Kami menyapa dengan sukacita dan shalom bagi semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara sekalian, apa
arti kehidupan kita ya. Kalau kita tilik, mungkin kita dulu punya keluarga ya, kita punya keluarga, saya keluarga A, kehidupan keluarga A, keturunan ya, keluarga besar ya, saya dari suku ini, budaya ini. Saudara, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan Pak Jer ya, kita dilahirkan kembali dalam satu keluarga Allah, ya, keluarga orang-orang percaya, pengikut Tuhan Yesus. Ya, apa yang berubah, saudara? Apa yang berubah ya? Kalau kita lihat perjanjian lama, Pak Jer, perjanjian lama itu ketika gereja mula-mula terbentuk sangat kental sekali. Bagaimana firman Tuhan menasihati jemaat Tuhan, hubungan satu sama lain di dalam gereja Tuhan ya, bukan hanya terhadap keluarga jasmani kita, tetapi keluarga rohani kita. Bagaimana kita berhubungan satu sama lain antara pemimpin dan jemaat, antara satu jemaat dengan jemaat yang lain ya. Dan juga bagaimana kita menangani kasus-kasus, isu-isu dalam kehidupan berjemaat pada saat itu, alias pada saat ini adalah kehidupan bergereja. Nah, Pak Jer ya, sangat penting sekali untuk ketika kita mau melakukan apa yang dikatakan kehidupan bergereja, relasi-relasi hubungan dengan umat Tuhan, sangat penting sekali kita untuk mengetahui bahwa kita ini satu. Kita sudah dijadikan satu, dilahirkan menjadi satu di dalam Tuhan. Ya, hari ini ya kita akan berbicara sebagai gereja sebagai satu tubuh. Ya, gereja sebagai satu tubuh. Kita, saudara dan saya yang adalah gereja Tuhan, kita adalah satu ya. Pak Jer dan saya adalah satu karena darah Tuhan. Ya, Pak Jer mungkin dari marga Gurning ya, Ya, Pak. orang Medan, Horesba. Kalau saya orang Chinese, ya suku saya kalau Chinese-nya Go, ya. Tetapi ketika kita sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, kita saudara, ya. Kata saudara sendiri satu darah, ya. Sekarang kita saudara satu darah di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, kita satu tubuh. Gereja Tuhan adalah satu tubuh. Ya, anggota gereja Tuhan dimanapun mereka berada, ya, di seluruh dunia, di pelosok, di kota, kita adalah satu sebenarnya, satu tubuh. Ya, di dalam Yesus, bukan gereja A, gereja B, aliran A, aliran B, doktrin A, doktrin B, tetapi hanya ada satu yang mengikat kita, darah Tuhan, Yesus Kristus. Jadi kita satu, saudara. Kalau kita mengerti itu, apa yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja, menangani masalah-masalah gereja akan lebih gampang. Karena kita melihat dari satu perspektif, yaitu Tuhan Yesus, satu gereja. Saya bacakan firman Tuhan Pak Jer dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14 mengatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, saudara, ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita tubuh Kristus, tetapi kita anggota. Kita juga anggota. Ya, analoginya firman Tuhan memberikan dengan jelas Pak Jer, tubuh kita gitu ya, ada bagian satu dari ujung kepala sampai ujung kaki namanya tubuh. Ya. Kalau tangan menamakan bagian daripada tubuh, ya kan? Kaki bagian daripada tubuh, semua berfungsi menyatu, disebut tubuh. Jasmani kita. Demikian juga sebagai umat Tuhan sangat penting untuk kita mengetahui sehingga akan terhindari konflik seperti membandingkan ya, iri hati ya. Kalau kita punya bisa tahu bahwa analogi tubuh jasmani kita di dalam gereja, apapun fungsi saudara, talenta saudara, karunia roh saudara, saudara akan berfungsi sesuai dengan itu. Amin. Karena saudara tahu itu pemberian Tuhan. Amin. Ya, Pak Jer, mungkin Pak Jer akan berikan sedikit tambahan tentang tubuh, saudara. Ya, tadi digambarkan kita adalah seperti tubuh, kita berbeda-beda. Setiap anggota tubuh punya fungsi yang masing-masing. Dan ketika salah satu anggota tubuh tersakiti, maka tubuh ini akan terasa. Ya. Kita kalau umpamanya berdarah atau tidak sengaja kena pisau atau gunting di kuku, jari kita lah. Walaupun yang kecil ini mungkin, tapi
tubuh ini akan merasa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang aneh, yang berbeda dari normalnya atau biasanya. Jadi kita harus bersatu. Seperti tubuh ini kita berbeda, kita satu dan tidak terpisahkan. Tangan tidak bisa berjalan sendiri, kaki tidak bisa berjalan sendiri. Kita tahu itu semua secara normal, tapi seringkali dalam kehidupan kita bergereja, kita sering mau jalan-jalan sendiri. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita satu dan tidak terpisahkan. Amin, saudara. Ya, jadi sakit, kalau gunting kuku sakit memang mungkin sedikit ya. Coba kalau sakit gigi gitu ya. Iya, betul. Merinding semua tubuh, sakit ikut semuanya. Ya, demikian juga kalau ada jemaat Tuhan, salah satu anggota jemaat Tuhan yang kesusahan, kita sebagai satu tubuh harus merasakan kesusahan mereka. Ya. Jadi saudara, apa artinya satu tubuh ini? Mungkin secara teknis saya akan jelaskan. Satu tubuh itu berbicara tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti tadi contohnya, kalau sakit ya tidak bisa kita, saya cuek. Ya, ketika saudara sakit, ya. Kalau orang lain melakukan yang sama, saudara merasa sakit, saudara pasti akan komplain. Kayak saya kan satu gereja, satu tubuh, ya itulah. Kita saling memiliki, saling merasakan satu sama lain karena satu tubuh. Ya, tubuh Kristus itu berbicara tentang kesatuan rohani, yang lebih dalam lagi kesatuan rohani kita dengan Tuhan, sehingga satu sama lain kita juga disatukan secara rohani di dalam Roh Kudus. Ya, karena roh yang sama hidup dalam saya, Pak Ari, dan hidup sama dengan Pak Jer. Roh Kudus, rohnya sama, dengan saudara juga sama. Jadi kita disatukan roh Tuhan dalam kehidupan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Itu artinya satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Juga berbicara tentang kalau satu tubuh, kita satu posisi dan satu peran, saudara. Walaupun kita fungsinya berbeda-beda, kita satu posisi dalam Tuhan, kita semua anak Tuhan. Walaupun seorang pastor sekalipun, gembala Tuhan sekalipun, dia tetap anak Tuhan. Saudara jemaat biasa tetap anak Tuhan, posisinya sama. Mungkin dulu kita berdosa, kita budak, sekarang kita menjadi anak Allah, posisinya sama, satu dalam Tuhan. Hal ketika kesatuan itu berbicara tentang kita hanya punya satu pemimpin. Ya, kalau kita punya banyak pemimpin, ya, Yesusnya yang ini berbeda, Yesusnya ini berbeda, itu bukan satu tubuh. Ya, satu tubuh gereja Tuhan itu berbicara tentang hanya satu kepala, yaitu Yesus Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam gereja hanya berdasarkan satu tujuan dari Yesus Tuhan, pemikiran Tuhan. Ya, apa yang dikatakan, kita meneladani Tuhan yang sama, Yesus, ya, di dalam Injil Tuhan. Berarti dia hanya satu-satunya yang mempersatukan kita. Kepalanya hanya satu. Saudara, mari kita membangun hidup kita untuk mengerti pengertian satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Ya, nanti kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita bersatu. Ya, bagaimana kita bersatu dalam praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi ya, saudara, untuk kita tahu bahwa urusan ini, urusan gereja itu urusan satu perkara, yaitu Tuhan Yesus. Ya, saudara, ada seorang pengusaha ya dan seorang hamba Tuhan. Kayaknya ini cerita nyata, saudara. Seorang hamba Tuhan dan seorang pengusaha ya, dia naik pesawat pergi satu tempat ya. Mereka duduk di business class gitu ya. Ya, pengusaha ini yang perusahaan besar, dia bertanya kepada hamba Tuhan ini. Oh, dia menceritakan, saya dari perusahaan ini, ya saya lagi terbang untuk mengunjungi cabang ini, karena perusahaan saya itu perusahaan multinasional, banyak cabangnya, internasional gitu ya. Saya sedang mengunjungi cabang di sini, saya akan melakukan pelatihan di sana. Terus pengusaha ini menanyakan, Bapak perusahaannya apa Pak? Hamba Tuhan ini mengatakan, walaupun dia tidak jelas, bukan tidak jelas, tidak mengatakan perusahaannya, ya dia mengatakan, saya juga dari perusahaan multinasional, banyak cabangnya di seluruh dunia. Saya juga sedang mengunjungi satu cabang di pelosokan, saya ingin memberikan pelatihan kepada pemimpin di sana. Saudara, maksud dia adalah hamba Tuhan ini bahwa kita punya bisnisnya Tuhan. Hanya satu, pemiliknya Tuhan, Yesus Tuhan. Multinasional, internasional, banyak cabangnya, pelosok-pelosok, kota-kota, ya gereja Tuhan di mana-mana, tetapi pemiliknya
adalah Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi, Pak Jan, mungkin ada tambahan mengenai bagaimana apa artinya satu bagi Pak Jan. Mungkin dari ketika Pak Jan masih di Indonesia, berbicara tentang satu gereja. Ya, saya setuju tadi bahwa satu gereja itu adalah satu pemimpin. Jadi bukan berarti kalau kita ada satu masalah di gereja A, lalu kita lari berasa, lalu kita B, dan seolah-olah masalah itu selesai, Pak. Ya. Padahal kita ke gereja B, pemiliknya sama, ownernya sama, Tuhan yang sama. Bukan berarti ke sana Yesus yang berbeda. Jadi ini juga sebuah peringatan buat kita semua bahwa mari kita melihat bahwa sebuah gereja itu adalah miliknya Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna. Segala sesuatu masih dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kita mesti membawa damai sejahtera meskipun ada konflik di rumah kita, di gereja kita. Bukan berarti kalau kita pindah konflik itu selesai dan seolah-olah Tuhan tutup mata dengan masalah yang kita miliki dari gereja sebelumnya. Jadi mari kita mencari solusi yang lain. Ketimbang pindah gereja, kita menyelesaikan konflik itu sebagai sebuah pembelajaran supaya kita semuanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bisa menjadi salah satu aplikasi satu tubuh Kristus. Iya, betul sekali ya. Ya, seperti Pak Jan bilang tadi benar sekali ya. Kemanapun saudara pergi, ya ketika ada masalah yang aplikatifnya, ya kita selesaikan dimanapun kita berada. Walaupun kita dalam satu tubuh Kristus, tetapi kita juga ada yang namakan gereja lokal. Ketika saudara bergereja di sana, saudara setia di sana, kalau saudara tersakiti ataupun saudara menyakiti, kita selesaikan bersama. Ya, Tuhan, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, ya, dan Tuhan yang memaafkan. Disitulah kita akan terbukti Pak Jan ya, bahwa kita mengerti kita satu tubuh. Ada satu yang sakit, ada satu yang merasa sukacita, kita bersuka bersama. Kalau kita ada satu yang bersusah hati, kita bersusah bersama-sama. Kalau ada satu bermasalah, kita menyelesaikan bersama-sama. Itu ya konteks aplikatif daripada penyelesaian dalam konteks satu tubuh, satu gereja. Haleluya. Saudara, tadi mungkin Pak Jan sudah membahas sedikit bagaimana kita melakukan gereja itu sebagai satu tubuh. Ya, ada tiga hal bagaimana kita menjalani kehidupan gereja itu seperti bersatu. Yaitu kita harus bersatu, ada kesatuan. Percuma kalau kita bilang Pak Jer ya, oh kita satu tubuh, tetapi tidak ada persatuan. Ya, satu tubuh berbicara tentang persatuan. Ya, ada kedamaian di sana, Betul. Ya kan? Betul. Ada kedamaian, mencari solusi dengan kedamaian, menyelesaikan masalah dengan kedamaian. Ya, kita tidak lari kemana-mana. Terus persatuan berbicara tentang kerendahan hati. Ya, kalau ada satu lebih sombong, Pak Jan lebih sombong dari saya, ya, lebih sombong menganggap saya rendah, itu pasti akan terjadi konflik. Kalau saya menganggap Pak Jan lebih rendah karena mungkin dia lebih junior, itu akan terjadi konflik. Ya, kita harus selalu merendahkan satu sama lain. Ya, bukan merendahkan Pak Jan, tapi merendahkan diri kita di hadapan sesama jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Ya. Hal yang lain juga kita harus menghindari, saudara, pertengkaran. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 23-24 mengatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Nah, inilah mungkin yang sampai ke bawah, yang ke kehidupan gereja sehari-hari ya. Yang bodoh, yang tidak layak. Kita harus jangan cari-cari perkara-perkara yang sepele, saudara. Ya, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Ini berbicara tentang pemimpin, ya, dan juga jemaat Tuhan. Jangan kita mencari-cari perkara-perkara kecil yang menimbulkan pertengkaran, percekcokan sesama anggota. Ya, saudara sekalian, selain kita satu tubuh berbicara tentang adanya persatuan di dalam gereja Tuhan, tetapi mungkin Pak Jari bisa jelaskan juga tentang apa itu satu tubuh. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi, salah satunya adalah dari kita melihat kata kasih itu sendiri, di mana Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia sudah meneladani, memberikan kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Maka sama, di dalam gereja
sebagai tubuh Kristus, mungkin bagian kita adalah tidak begitu penting, tetapi kita mesti menunjukkan kasih. Karena kita mesti mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 12-13 mengatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mesti mengasihi. Tadi ayat yang sudah kita baca, bahkan sampai kita memberikan nyawa kita demi orang lain. Tapi seringkali uanglah yang menjadi permasalahan yang sehingga kasih kita menjadi hilang. Tetapi Alkitab menuntut kita lebih daripada itu. Kalaupun uang harus hilang, maka kasih kita harus tetap kita jaga. Kita boleh kehilangan apapun, mau uang kek, bahkan tadi ayat nyawa itu pasti lebih berharga dari sejumlah uang yang mungkin kita bisa dapatkan, kita bisa berikan sebagai ungkapan kasih kita kepada mereka. Jadi mari kita saling mengasihi sebagaimana Kristus juga mengasihi. Dan ketika kita mengasihi, kita juga memberitahukan kepada dunia bahwa ada Kristus di dalam kita. Ya, karena kasih sejati itu bukan dari karena kita mendapat sesuatu atau orang berbuat baik kepada kita lalu kita kasih keluar, bukan. Tetapi kasih yang sejati, kasih agape itu adalah kita memberikan sesuatu tanpa syarat. Kita memberikan itu tanpa ada sesuatu hal yang mungkin yang bisa kita terima. Yohanes 13:34 menjadi pernyataan bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, perhatikan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian, saya ulangi, menarik sekali, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia sudah tahu labelnya, ciri khasnya. Dunia sudah tahu sifatnya orang Kristen itu harus kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, maka orang sulit akan percaya dengan setiap perkataan rohani kita. Orang akan sulit percaya dengan kesaksian yang kita katakan. Ngapain kamu berkata sesuatu hal yang wah, tetapi secara perilaku sehari-hari kasihmu tidak nampak. Itu mungkin bahasa sederhananya. Jadi kita bukan hanya saling mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita, tetapi kita mengasihi karena ada Kristus di dalam kita dan Dia sendiri yang ialah kasih itu. Ya, betul sekali Saudara Pak Jar. Iya betul ya, kalau kita berbicara tentang kasih inilah umat Tuhan. Ciri khasnya adalah kasih. Nah, berbicara tentang kesatuan gereja. Jadi kesatuan itu diikat oleh kasih, ya kan? Harus kental sekali dalam apa yang kita lakukan di dalam gereja. Amen. Ya, kegiatan gereja, ibadah, sekolah, ataupun fellowship dalam gereja, kasih itu harus sangat kental sekali. Betul, Pak. Demikian juga ketika kita mengadakan kingdom group ya, atau persekutuan doa di luar daripada gereja, harus terlihat kasih itu harus kental gitu ya, dan orang akan bingung, membuat orang iri sebenarnya saudara, seperti menaruh bara dalam kepala mereka, membuat orang kelompoknya kok sama seperti saya ya, pekerjaannya sama, pendapatnya sama, kenapa mereka bersukacita, ada kasih dan ada kesatuan. Mereka akan bertanya kepada saudara, kasih harus ada dalam kesatuan tubuh Kristus. Seperti Pak Jer katakan tadi ya, bagian tubuh yang sakit, jempol saudara keinjak ya, apa saudara cuekin, saudara pasti mengasihi jempol itu, pasti saudara balut, saudara pakai alkohol, saudara bersihkan, dan kemudian saudara akan jaga hati-hati, jangan sampai terinjak kembali dan menjadi sakit kembali, karena saudara mengasihi bagian tubuh mungkin yang tidak layak bagi orang gitu ya, jempol kaki gitu ya saudara ya. Itu berbicara tentang kasih saudara. Jadi berbicara tentang kesatuan gereja, tidak hanya kita berbicara tentang kasih yang ada pada diri kita, keluarga kita masing-masing, tetapi sesama anggota gereja. Kita harus ada kasih di sana. Tidak hanya persatuan itu harus berdasarkan kasih. Ketika ada persatuan, hal yang ketiga menunjukkan bahwa kesatuan gereja itu pasti ada persekutuan saudara. Persekutuan harus terjadi. Keluarga jasmani kita pada masa pandemi ini, kita kangen sekali ketemu mereka ya kan Pak Jar ya. Betul, Pak. Pak Jar kangen ketemu keluarga di Indonesia, saya juga kangen ketemu di Indonesia. Mau ada persekutuan, keluarga jasmani, keluarga duniawi kita.
Terlebih dengan keluarga rohani kita harus ada persekutuan, harus ada kerinduan untuk bertemu dalam gereja Tuhan, dalam ibadah fisik. Mungkin saat ini belum, tetapi saudara bisa melakukan di dalam Zoom, pertemuan online, ingin bertemu dengan keluarga rohani saya. Persekutuan itu menandakan ada kesatuan dalam kelompok saudara, kingdom group saudara. Ada juga persekutuan untuk kita melakukan hal-hal yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bersatu kita melakukan pelayanan sosial dan sebagainya. Amin saudara. Haleluya. Saya harap kita belajar ya firman Tuhan hari ini. Kita adalah satu tubuh. Pemimpin kita ada satu, Yesus. Kita menarik sumber daya dari Tuhan Yesus. Kita bertanya kepada selain Yesus. Firman Tuhan dari Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan sebesar apapun bukan milik manusia, milik Tuhan. Suatu saat kita akan pulang ke rumah Tuhan menerima reward kita, pahala kita, tetapi gereja Tuhan akan tetap berlangsung. Karena Tuhan yang mendirikan gereja, Tuhan Yesus yang memiliki gereja, Tuhan Yesus yang menjalankan bisnis gereja di dunia ini. Haleluya saudara, sebagai umat Tuhan mari kita boleh saling mengasihi sebagai satu kesatuan keluarga rohani. Saya tutup dengan 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Haleluya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami Tuhan, dimanapun kami bergereja, dimanapun kami menjadi anggota gereja tertentu di kota kami, di gereja A, gereja B, dimanapun kami menjadi bagian dari suatu persekutuan, tetapi kami tahu kami sebenarnya, sesungguhnya kami adalah satu tubuh di dalam Kristus yang sudah menebus kami dengan darahnya. Ajar kami boleh melihat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada melalui jendela darah Tuhan Yesus. Darah yang sudah menyelamatkan saya, darah yang sudah menyelamatkan saudara-saudara seiman saya. Kita satu, dan kita harus menjadikan hanya Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, haleluya, kepala gereja Tuhan, kepala tubuh Tuhan, kepala saudara dan saya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus ada dalam kehidupan kami ketika kami mengerti satu tubuh, harus ada kasih, harus ada persekutuan, harus ada kesatuan di dalam Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan persekutuan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari lepas hari kami semakin maju beriman dan semakin mengerti akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti
satu. Ini doa kami Tuhan, ini komitmen kami. Jadikan kami satu seperti Engkau dan Bapa satu. Biarlah kami bersatu, bukan lagi terpecah belah. Biarlah kami bersatu, bukan lagi terpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami bersatu, bukan menghidupi kehendak kami masing-masing. Kami mau benar-benar bersatu, bukan hanya bersatu secara di depan muka lalu di belakang kami terpecah atau ngomongin orang di belakang Tuhan. Tapi kamu dengan rendah hati, dengan tulus hati kami mau bersatu. Apapun kelebihan sekitar kami, apapun kelemahan sekitar kami mau benar-benar bersatu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Engkau akan berikan kami sebuah hati seperti hati Kristus untuk melihat setiap orang itu sama, melihat semua orang itu adalah berharga di mata Allah. Tuhan Yesus, tolong kami, biar kami dapat menikmati berkat Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati karunia Tuhan ketika kami rukun, ketika kami bersatu. Berkat Tuhan pasti akan dicurahkan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita mau berdoa buat dua pokok doa yang masuk kepada kami. Kita perlu berdoa buat nenek dari salah satu pemimpin yang sakit. Kita berdoa karena beritanya beliau jatuh lalu pahanya sedikit mengalami kesakitan. Kita doakan supaya pemulihan segera terjadi atas beliau. Lalu kita berdoa buat salah satu pemimpin juga kakaknya sakit. Kita berdoa biarlah Tuhan tolong apapun penyakitnya, apapun yang sedang dia derita hari ini, hari-hari ini juga sampai sekarang, biarlah Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Dan jika ada jemaat semuanya atau semua Anda yang memiliki pokok doa bisa menuliskannya di kolom komentar atau menghubungi kepada nomor WA gereja. Kami akan bersedia mendoakan Anda semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan mujizatnya hingga hari ini. Doa dari manapun kita percaya itu tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan kita Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang sanggup mendengarkan setiap doa kita dan mengerjakan di manapun kita berada. Mari kita datang bersama-sama dengan hati, dengan sebuah kesepakatan bahwa Tuhan yang akan melakukan sesuatu, sebuah kesembuhan turun atas mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan buat nenek dari salah satu pemimpin yang sakit Tuhan, yang terjatuh di minggu ini Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan keadaan beliau. Tuhan sembuhkan kakinya, sembuhkan pahanya, pulihkan tubuhnya dalam nama Yesus. Supaya beliau Tuhan dapat normal kembali, dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar berita kesaksian bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-Mu yang ajaib atasnya. Kami akan mendengar kesaksian bahwa beliau sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kakak dari salah satu pemimpin Tuhan yang sakit, dimanapun dia berada, sakit yang sedang dia derita. Tuhan yang akan gantikan dengan kesembuhan ilahi turun saat ini juga dalam nama Yesus. Mungkin saat ini yang kami tidak ketahui, umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di Indonesia, di Hong Kong, atau di negara tertentu Tuhan mereka menyaksikan ini. Jika mereka sakit atau anggota keluarga mereka sakit, kami bersepakat bersama-sama, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus bagi yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Tuhan Yesus jawab setiap doa mereka. Tuhan Yesus jawab setiap pokok doa mereka yang mereka gumulkan, yang mereka doakan, yang mereka impikan, yang mereka harapkan, supaya Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Biarlah itu sesuai kehendak-Mu dan Engkau melakukannya bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah tengah minggu ini Tuhan. Terima kasih jika sampai hari ini kami masih bisa bertemu secara virtual. Itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima dengan segala ucapan syukur kepada Allah Bapa, Tuhan penyelamat kami, Haleluya. Yesus Kristus Raja, dan Tuhan kami Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.